Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 6 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Total dalam Iman dan Pelayanan. Hari ini, gereja memperingati pesta wajib Santo Paulus Miki dan teman-teman martir yang ada di Jepang. Santo Paulus Miki lahir di Jepang pada tahun 1565. Ia masuk Serikat Yesus dan mewartakan Injil di tanah airnya dengan hasil baik, dengan kemampuan berkhotbahnya yang luar biasa. Akan tetapi, sekitar tahun 1597, ketika muncul penganiayaan terhadap orang Katolik, Santo Paulus Miki bersama sekitar 20 orang martir pribumi dan 6 misionaris dari Ordo Santo Fransiskus ditangkap
dan disiksa. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesa hingga memar dan berdarah. Setelah itu, mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus menulis sepucuk surat yang menceritakan tentang kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka, walaupun mereka telah disiksa dengan berbagai cara. Karena keteguhan iman yang mereka miliki, mereka pun disalib di sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Dari atas salibnya, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawannya. Paulus Miki dan teman-temannya telah setia kepada Kristus dan bertekun dalam imannya hingga akhir. Saudara-saudari terkasih, senada dengan Injil hari ini, Tuhan Yesus dalam tugas pelayanannya melakukannya dengan total. Dapat kita baca pada bacaan Injil hari ini. Segera sesudah Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Akan tetapi, orang-orang mengetahui kemana mereka pergi dan mendahului mereka di tempat itu. Melihat sejumlah besar orang banyak, ketika Tuhan Yesus dan murid-murid-Nya tiba di tempat itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, dari kisah Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya, serta bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk total dalam iman dan pelayanan, dengan cara kita berbelas kasih kepada sesama, serta melakukan segala yang baik seturut dengan kehendak-Nya, mewartakan Injil Tuhan dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Tidak ada jam untuk tidak berbuat baik, dan untuk itu Tuhan tidak mengundang kita berbuat hal-hal yang besar, tetapi melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar, seperti yang dilakukan oleh Santo Paulus Miki beserta kawan-kawannya. Dalam penderitaan yang besar, mereka tetap melakukan dan melaksanakan iman mereka kepada Tuhan Yesus dengan cinta yang besar. Tuhan Yesus pun dalam Injil hari ini memberikan teladan yang besar kepada kita. Dalam pelayanannya, Ia melakukannya dengan cinta yang besar. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya dengan sungguh-sungguh dan total untuk kemuliaan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kekayaan salib telah Kau tunjukkan dalam diri para martir-Mu. Semoga kami dimampukan untuk selalu berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan siapapun. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.